Halo semuanya. Kalau kita ngomongin soal nabung, banyak orang mikirnya sesimpel kayak, ya udah, sisihin duit aja setiap bulan gitu ya. Tapi mungkin kenyataannya nggak semudah itu. Ada aja alasan kita, mulai dari kebutuhan sehari-hari yang kayaknya nggak ada habisnya, ada pengeluaran mendadak buat acara atau buat sekolah anak, atau ada keluarga yang butuh bantuan. Banyak banget faktor yang bikin kita sulit mau menyisihkan uang untuk ditabung. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas gimana sih caranya bukan cuma mulai menabung aja, tapi juga konsisten dan komitmen sampai tujuan itu benar-benar tercapai. Karena menabung itu bukan soal punya uang lebih, tapi lebih ke soal gimana kita bisa mengatur kebiasaan dan mindset kita sendiri. Oke, tips yang pertama adalah selalu ingat alasan awal menabung. Kadang kita bilang kayak, aku pengen nabung, tapi kok susah banget ya konsistennya? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kita lupa alasan awal kita menabung itu apa. Misalnya dulu niatnya pengen punya dana darurat, biar kalau ada kejadian mendadak, nggak panik, nggak pinjem sana-sini. Atau mungkin pengen nabung buat liburan, supaya bisa healing tanpa harus pakai paylater atau kartu kredit. Tapi setelah jalan sebulan, motivasinya mulai kendor. Nah, mari kita coba refleksi dulu sebentar. Kalau alasan itu hilang dari ingatan kita, wajar kalau semangatnya juga ikut hilang. Tapi kalau kita rajin mengingatnya lagi, misalnya dengan tulis di catatan di handphone, atau tempel sticky notes di dompet, atau di laptop, di meja kerja, itu bisa jadi pengingat kecil, tapi powerful. Jadi setiap kali ada godaan untuk jajan berlebihan, kita bisa ingat lagi, aku kan lagi nabung buat ini. Dan konsekuensinya kalau kita nggak ingat adalah menabung jadi setengah hati, tabungan bolong-bolong. Ujung-ujungnya tujuan nggak pernah tercapai. Lanjut, tips yang kedua, pelajari soal keinginan atau tujuan finansial. Nah, setelah kita punya alasan tadi, hal penting berikutnya adalah memahami apa sih tujuan finansial kita itu. Karena banyak orang menabung tapi nggak jelas ya buat apa. Akhirnya pas uangnya udah terkumpul, malah terpakai untuk hal-hal yang nggak urgent. Contohnya gini, kalian nabung buat beli motor baru. Tapi karena ada diskon besar-besaran di e-commerce, uang tabungan itu malah nyasar untuk beli gadget yang sebenarnya belum terlalu diperlukan. Akhirnya, motor yang jadi tujuan utama makin lama terjangkaunya. Nah, dengan belajar membedakan keinginan dan kebutuhan, tujuan finansial kita jadi lebih fokus. Dan konsekuensinya kalau kita belum paham betul dengan jelas soal tujuan kita akan gampang ke distract, gampang tergoda, dan akhirnya menabung terasa kayak nggak kemana-mana, nggak maju-maju. Jadi punya tujuan itu ibarat peta ya, biar kita tahu arah dan nggak nyasar di tengah jalan. Next lagi, tips yang ketiga, buat tujuan yang realistis. Nah ini juga sering banget kejadian, banyak orang semangat banget di awal, terus langsung bikin target yang tinggi, misalnya, aku mau nabung 50 juta dalam setahun. Padahal penghasilan mungkin masih pas-pasan. Akhirnya apa? Baru jalan 2 bulan udah ngos-ngosan, terus malah menyerah. Tujuan yang realistis itu penting supaya perjalanan menabung kita terasa mungkin untuk dicapai. Misalnya daripada maksain diri menabung 50% dari gaji, mending mulai dulu dari 5-10%. Karena yang namanya komitmen itu tumbuh kalau kita bisa merasakan progres kecil-kecil dulu. Contoh gampangnya, misalnya kalau kalian bisa konsisten nabung 20.000 per hari, dalam sebulan kan udah terkumpul 600.000 tuh. Dan kalau nanti sudah terbiasa, nominalnya bisa dinaikin pelan-pelan. Sementara kalau target kalian gak realistis, akibatnya kalian bisa gampang merasa gagal, padahal bukan kaliannya yang salah, tapi ekspektasinya yang kelewat tinggi. Jadi, lebih baik punya tujuan kecil tapi konsisten tercapai, daripada tujuan yang besar tapi cuma jadi wacana. Lanjut, tips yang keempat, pahami bahwa menjaga komitmen itu tidak instan. Kalau ngomongin soal nabung, banyak orang berharap bisa langsung konsisten dari hari pertama. Padahal ya, komitmen itu kayak otot di tubuh kita. Harus dilatih dulu baru bisa kuat. Jadi memang wajar banget kalau di awal-awal masih bolong-bolong atau kadang kecolongan.
Misalnya gini, kalian niat nabung 500.000 setiap bulan. Bulan pertama aman tuh bisa. Terus bulan kedua tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, jadi berkurang sedikit, mungkin setengahnya. Nah, biasanya di titik ini, kita banyak yang langsung menyerah, mikirnya kayak, aduh, aku kayaknya emang gak bisa konsisten deh nabungnya. Susah banget. Padahal itu bagian dari proses. Dan konsekuensinya, kalau kita nggak sadar bahwa ini butuh waktu, kita akan gampang merasa gagal, padahal sebenarnya kita cuma butuh adaptasi. Jadi pelan-pelan aja, komitmen itu bukan lahir dari sekali percobaan, tapi dari kebiasaan yang diulang-ulang. Next, tips yang kelima, mulai dari nominal kecil. Banyak orang ngerasa harus banget punya penghasilan besar dulu baru bisa nabung. Padahal kuncinya itu bukan di jumlah, tapi di kebiasaan. Ketika kita udah terbiasa menyisihkan 10.000 atau 20.000 per hari, lama-lama otak kita terbiasa untuk berpikir kayak, oh ini uang bukan buat untuk dipakai, tapi untuk disisihkan, ditabung. Coba bayangin aja, 20.000 sehari itu mungkin cuma harga sebungkus rokok, atau gorengan sama es kopi kekinian. Kalau dikumpulin sebulan, udah 600.000. Dan kalau konsisten setahun, bisa hampir 7 jutaan. Jadi jangan remehkan yang namanya nominal kecil. Kalau kita hanya menunggu sampai ada uang lebih dulu baru mulai nabung, akibatnya ya kemungkinan besar gak akan pernah ada. Karena keinginan bakal selalu ada aja gitu ya. Jadi lebih baik mulai dari angka yang kecil dulu sekarang, daripada nunggu besar tapi malah gak jadi-jadi, mundur-mundur terus. Next, tips yang keenam, pisahkan rekening atau tabungan khusus. Nah, ini salah satu tips praktis yang sering kali disepelekan, tapi efeknya besar banget. Kalau uang yang ditabung tercampur sama uang buat pengeluaran sehari-hari, buat jajan, buat makan, buat bayar tagihan, ya maka jelas gampang terpakai juga uang tabungan itu. Karena kan secara psikologis kita merasa itu semua uang kita yang bisa dipakai kapan aja. Contohnya, kalian punya gaji 3 juta. Semua masuk tuh ke satu rekening. Di awal bulan udah semangat nih, udah niat nyisihin 500.000. Tapi begitu pertengahan bulan, ada flash sale atau teman kalian ngajak nongkrong. Ujung-ujungnya kepake juga itu uang yang tadi mau disisihin. Beda cerita kalau dari awal, 500.000 itu udah kalian pisahin ke rekening lain yang nggak ada kartu ATM-nya. Secara otomatis, otak kalian akan merasa, oke, saldo di rekening utama segini, berarti cuma ini aja yang bisa dipakai. Kalau nggak dipisahin, nabung kalian itu jadi kayak niat doang, tapi eksekusinya rapuh, karena uangnya terlalu gampang diakses. Jadi kalau pengen konsisten, bikin batas yang jelas antara uang untuk hidup sehari-hari dan uang tabungan. Next lagi, tips yang ke-7, gunakan trik otomatisasi. Nah, kendala lain yang paling umum juga kenapa kita susah konsisten menabung, itu karena terlalu banyak mengandalkan niat. Tapi lagi-lagi, niat itu gampang banget kalah sama godaan sehari-hari. Disinilah auto debit atau otomatisasi bisa jadi penyelamat. Coba bayangin, setiap kali gajian, ada fitur otomatis yang langsung mindahin sebagian uang kalian ke rekening tabungan khusus. Jadi kalian gak sempet tuh negosiasi sama diri sendiri, nabung sekarang atau nanti-nanti aja ya. Karena uangnya udah keburu pindah duluan dengan sistem otomatisasi tadi. Efeknya adalah, kalian jadi lebih gampang membangun rutinitas menabung tanpa harus berpikir panjang. Misalnya gaji kalian 4 juta, terus kalian set auto debit 400.000 setiap tanggal gajian. Lama-lama otak kalian itu akan terbiasa melihat gaji bersih 3,6 juta. Jadi mindsetnya berubah, seakan-akan 400.000 itu memang nggak ada untuk dipakai. Kalau nggak pakai trik ini, biasanya kita hanya akan menunggu sisa. Tapi ujung-ujungnya sisa itu jarang ada karena habis untuk kebutuhan lain. Lalu tips yang ke-8, fokus pada proses, bukan hasil akhir. Banyak orang berhenti menabung, itu karena ngerasa hasilnya terlalu lama kelihatannya. Misalnya udah nabung 3 bulan tapi kok baru terkumpul 1,5 juta, rasanya kayak, aduh masih jauh banget nih dari target beli motor 20 juta, kapan nyampenya gitu kan. Nah, kalau fokusnya cuman ke hasil akhir,
perjalanan menabung bakal terasa berat banget. Coba deh ubah cara pandang kalian, nikmatin aja prosesnya. Anggap bahwa setiap kali berhasil menyisihkan uang itu sudah termasuk kemenangan kecil untuk kalian. Sama kayak olahraga deh, kalau cuman fokus ke six pack, pasti cepat menyerah karena hasilnya nggak bisa instan. Tapi kalau bisa menikmati setiap sesi olahraga, hasilnya jadi bonus. Konsekuensinya kalau kita cuman melihat hasil akhir, ya kita gampang kecewa dan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita fokus ke proses, menikmati prosesnya, setiap langkah itu terasa meaningful. Contohnya, kalian bisa bikin catatan kecil, hari ini berhasil menabung 20.000. Kedengarannya receh, tapi kalau dilihat sebulan penuh, ada rasa puas yang bisa bikin kalian semangat untuk lanjut. Oke, lanjut. Tips yang ke-9, belajar dari kegagalan menabung sebelumnya. Sering banget kita mencoba menabung, gagal, terus langsung ngecap diri sendiri, kayaknya gue emang gak bisa nabung deh. Padahal sebenarnya, setiap kegagalan itu bisa jadi bahan belajar. Misalnya, tahun lalu kalian gagal nabung karena setiap bulan kepakai buat jajan online. Nah, justru dari situ, kalian bisa tahu titik lemah kalian itu ada di mana sih. Kalau ini sudah kalian sadari, kegagalan itu bukan akhir, tapi reminder, pengingat. Sama kayak ketika kalian jatuh, waktu belajar naik sepeda gitu. Itu bukan tanda kalau kalian nggak bisa naik sepeda, tapi tanda kalau kalian masih butuh belajar menjaga keseimbangan gitu kan. Nah, konsekuensinya kalau nggak mau belajar dari kegagalan, ya kemungkinan besar bakal keulang lagi dengan pola yang sama. Jadi, daripada sibuk menyalahkan diri sendiri, mari kita tanya ke diri sendiri. Kenapa sih gagal waktu itu? Apa yang bisa aku ubah kali ini? Next ya, tips yang ke-10, rayakan pencapaian kecil. Nabung itu perjalanan panjang. Dan tanpa apresiasi ke diri sendiri, rasanya bisa melelahkan, hambar bahkan. Makanya penting banget untuk merayakan pencapaian kecil kita. Katakanlah misalnya, kalian berhasil konsisten nabung 3 bulan berturut-turut, meskipun jumlahnya nggak besar. Nah, itu jangan disepelein. Kasih apresiasi ke diri sendiri, mungkin dengan traktir diri sendiri makan enak sekali-sekali, atau beli sesuatu yang kecil, nggak terlalu mahal, tapi bisa bikin kalian happy. Dan ini bukan soal boros ya, tapi soal menjaga semangat kalian supaya nggak padam. Ibaratnya tuh kayak main game deh. Ada level up kecil-kecil yang bikin kita tetap pengen lanjut main. Karena kalau nggak dirayain, kita bisa ngerasa kayak lagi kerja rodi. Nabung, tapi nggak ada rasa puas dalam perjalanan itu. Dan konsekuensinya adalah semangat bisa cepat habis, cepat pudar. Tapi dengan apresiasi kecil, kita jadi lebih mudah menjaga komitmen jangka panjang. Dan yang terakhir, tips yang ke-11, cari dukungan atau partner menabung. Menabung sendirian itu kadang bikin kita cepat menyerah. Apalagi kalau lingkungannya juga nggak mendukung ya. Makanya punya partner atau support system itu bisa banget jadi game changer. Misalnya, kalian bikin challenge nabung bareng temen, bareng sahabat kalian. Sama-sama tuh komitmen nabung 100.000 per minggu. Terus kalian update progres setiap akhir bulan. Dengan cara ini, kalian jadi ada rasa tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap teman kalian itu, bukan cuman ke diri sendiri. Kalau kalian malas-malesan, partner kalian bisa jadi pengingat. Dan sebaliknya, kalau partner kalian yang lagi down, kalian yang jadi penyemangat. Sementara kalau kalian memilih untuk jalan sendiri, ya maka risiko menyerah bisa lebih besar, karena nggak ada yang jagain motivasi. Kalau ada partner, perjalanan menabung jadi terasa lebih ringan, bahkan bisa lebih seru juga, kayak lomba kecil-kecilan tapi dengan cara yang sehat. Intinya, menabung itu adalah perjalanan, bukan lomba siapa cepat, siapa banyak. Selama kita bisa konsisten, sekecil apapun nominalnya, itu udah langkah maju. So, nggak usah minder sama progres orang lain, fokus aja sama versi terbaik dari diri kalian sendiri. Gimana, kalian setuju nggak? Kalau kalian punya tips atau pendapat lain, seperti biasa, tulis aja di kolom komen di bawah, supaya kita semua belajar bareng-bareng. Dan segitu dulu untuk episode kali ini.
Semoga membantu dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.